Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mulyasara dengan nomor NPM 2019 14500 kelas S6G. Yang saya hormati Bapak Rendika Valeri, SPDM, selaku dosen pembimbing mata kuliah ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya hari ini untuk saya mempresentasikan seminar proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Celebrity Endorse terhadap minat beli produk skincare MS Glow. Baik, untuk presentasi saya hari ini akan saya mulai. Pada penelitian saya ini yang dengan berjudul Pengaruh Celebrity Endorse terhadap minat beli produk skincare MS Glow, pada bab 1 itu terdiri dari pendahuluan, bab 2 landasan teori, kerangka berpikir, hipotesis, dan bab 3 metodologi penelitian. Latar belakang dari penelitian ini adalah seiring berjalannya waktu, semakin banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Begitu juga dalam dunia bisnis. Semakin cepat perusahaan merilis, semakin banyak produk yang mereka tersedia. Persaingan juga selalu hadir sehingga perusahaan perlu memiliki strategi untuk mempromosikan produknya kepada masyarakat. Perusahaan memanfaatkan media untuk mempresentasikan produknya, yakni melalui internet. Upaya perusahaan dalam membuat iklan secara online yang menarik yaitu dengan bantuan selebriti. Penggunaan selebriti sebagai endorse banyak diminati oleh produsen karena pesan yang disampaikan oleh sumber yang menarik. Seperti selebriti yang sedang populer akan mendapat perhatian yang lebih besar dan mudah diingat. Penelitian yang dilakukan oleh Anggi dan Susanto menjelaskan bahwa semakin baik kemampuan yang dimiliki selebriti endorse, maka dapat meningkatkan minat beli konsumen terhadap suatu produk. Hal ini digunakan perusahaan agar menarik calon konsumen dalam memperhatikan produk yang ditawarkan. Minat beli merupakan suatu kecenderungan konsumen terhadap suatu objek, di mana konsumen berusaha untuk mendapatkan produk tersebut. Konsumen yang memiliki minat terhadap suatu produk, maka berusaha mencari informasi dan bersedia dan mendapatkan produk tersebut dengan melakukan pembayaran. Sebelum memutuskan suatu produk, konsumen melakukan pertimbangan dengan melihat pilihan. Dalam pengertian lingkup kecil celebrity endorse adalah memanfaatkan seseorang yang memiliki pengaruh positif dikarenakan prestasi dan citra yang pernah ia raih. Sosok yang dapat menjadi celebrity endorse tersebut dapat seperti artis, atlet, budayawan, dan lain-lain. Dengan menggunakan strategi celebrity endorse, ini diharapkan dapat meningkatkan citra dan jumlah dari sebuah produk. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul mengenai pengaruh celebrity endorse terhadap minat beli produk skincare MS Glow. Dalam penelitian ini terdapat identifikasi masalah. Yang pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi minat beli? Yang kedua, apa saja faktor yang berperan dalam menentukan kredibilitas endorse? Yang ketiga, bagaimana tahapan minat beli konsumen? Selanjutnya, untuk batasan masalah, penelitian ini untuk memfokuskan dan memperkecil batasan masalah sehingga tidak menyimpang dari yang diinginkan. Dan mengingat keterbatasan kemampuan penulis, maka penulis membatasi masalah hanya pada celebrity endorse dan minat beli pada produk skincare MS Glow. Rumusan masalah penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tadi, pembatasan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti menuliskan permasalahan sebagai berikut, yaitu apakah terdapat pengaruh celebrity endorse terhadap minat beli produk skincare MS Glow? Tujuan penelitian ini adalah yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui pengaruh celebrity endorse terhadap minat beli produk skincare MS Glow.
manfaat penelitian ini dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam rangka penerapan teori-teori yang ada, serta untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan peneliti dalam meneliti sebuah masalah. Dan dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu para pelaku pemasaran dalam pengambilan kebijakan, khususnya berkenaan dengan penggunaan selebriti atau public figure dalam kegiatan endorse. Sehingga penelitian ini ingin mengetahui efektif atau tidak ketika mereka ingin melakukan kegiatan pemasaran, maka dilakukan dengan cara menggunakan jasa selebriti endorse. Sistematika penelitian pada bab 1 ini, di dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, yaitu pengaruh selebriti endorse terhadap minat beli produk skincare MS Glow, pada identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang saya sudah sebutkan tadi. Dan untuk bab 2, dalam bab 2 ini diuraikan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dipilih, yang akan dijadikan landasan dalam penelitian, yaitu celebrity endorse dan minat beli konsumen. Selanjutnya, dan untuk di bab 3 ini membahas mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, definisi operasional variabel penelitian, populasi, sampel, dan metode pengambilan sampel, metode pengambilan data, uji coba, serta metode analisis data yang digunakan untuk melakukan pengolahan data. Landasan teori pada penelitian ini terdiri dari minat beli. Minat beli yaitu merupakan sesuatu yang berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli produk yang berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli produk tertentu serta banyak unit produk yang dibutuhkan pada periode tertentu. Menurut Hardiansyah, minat beli merupakan sesuatu yang berhubungan dengan rencana konsumen dalam membeli suatu produk tertentu serta berapa banyak produk tersebut yang akan dibeli maupun dibutuhkan oleh konsumen tersebut dalam periode tertentu. Selanjutnya, dalam minat beli juga terdapat tahapan minat beli, yaitu tahapan minat pembelian konsumen dapat kita pahami melalui model AIDA yang diuraikan oleh Kotler sebagai berikut, yaitu yang pertama ada perhatian atau attention. Tahap attention ini merupakan tahap dasar dalam mensurvei suatu barang atau jasa sesuai kebutuhan klien yang akan datang. Yang kedua adalah interest. Pada tahap ini, calon pelanggan tertarik untuk membeli barang atau layanan yang diiklankan. Yang ketiga, desire. Pelanggan yang direncanakan mulai mempertimbangkan dan membicarakan barang atau jasa yang ditawarkan karena keinginan untuk membeli mulai muncul. Yang terakhir, untuk tahapan minat beli yaitu tindakan atau action. Pada tahap ini, calon pelanggan memiliki daya beli yang tinggi atau layanan yang diiklankan. Lalu dalam faktor minat beli apa saja sih yang mempengaruhi? Menurut Priyansa menyatakan bahwa komponen yang mempengaruhi minat beli adalah sentimen antusias. Jika seseorang merasa senang dan puas dalam membeli barang atau jasa, maka akan memperkuat minat beli. Kekecewaan sebagian besar menghilangkan minat. Di dalam minat beli juga terdapat indikator, yaitu menurut Kotler dan Keller dalam menyatakan minat beli dapat diidentifikasi melalui indikator sebagai berikut. Yang pertama ada minat transaksional. Ialah kecenderungan pada seseorang buat membeli produk, barang, ataupun jasa. Yang kedua, minat referensial. Ialah kecenderungan pada seseorang guna mereferensikan produk kepada orang lain. Yang ketiga, minat preferensial. Ialah minat di mana menggambarkan sikap seseorang yang mempunyai preferensi utama pada produk tersebut. Dan yang terakhir, indikator minat beli yaitu minat eksploratif. Ialah minat di mana menggambarkan sikap seseorang yang senantiasa
Mencari data, menimpa produk yang diminatinya serta mencari data guna menunjang sifat-sifat positif dari produk tersebut. Selanjutnya untuk dimensi minat beli. Terdapat 3 dimensi dari buying intention atau minat beli, yaitu likely, ialah rencana pembelian konsumen terhadap suatu produk, barang, atau jasa. Definitely would mengacu kepada kepastian konsumen dalam suatu produk, barang, atau jasa. Dan yang ketiga, probable, mengacu pada mungkin konsumen dalam membeli suatu produk, barang, atau jasa. Selanjutnya untuk pembahasan endorser. Dalam pembuatan sebuah iklan diperlukan seseorang yang dapat menarik perhatian dan mampu menyampaikan pesan serta informasi sebuah produk, yang biasanya dikenal dengan istilah endorser. Penggunaan endorser dalam iklan dimaksudkan untuk memberikan dukungan atau dorongan kepada pesan iklan agar lebih mudah diterima oleh konsumen, sekaligus mempermudah tumbuhnya keyakinan dalam diri konsumen atas produk yang diiklankan. Endorsement dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu celebrity endorse dan typical person endorse. Celebrity endorse itu adalah tokoh, aktor, penghibur, atau atlet yang dikenal masyarakat karena prestasinya di dalam bidang-bidang yang berbeda dari golongan produk yang didukung. Untuk typical person endorse adalah orang biasa atau non-celebrity yang digunakan dalam mempromosikan suatu produk atau jasa tertentu oleh suatu perusahaan. Pemilihan jenis endorser ini biasanya digunakan sebagai bentuk promosi testimonial untuk meraih kepercayaan konsumen. Contohnya yang paling umum adalah dalam iklan layanan masyarakat yang cenderung menggunakan endorser tipe ini agar pesan yang disampaikan mudah dipahami dan dimengerti audiens. Karena diharapkan audiens merasa bahwa presenter pesan tersebut merupakan salah satu dari mereka. Selanjutnya untuk celebrity endorse. Celebrity endorse sendiri didefinisikan sebagai seseorang figur yang dikenal baik oleh publik dan memerankan dirinya sebagai konsumen dalam iklan. Selebriti meliputi bintang film maupun bintang televisi, bintang olahraga, penyanyi, dan orang-orang tertentu lainnya yang berpengaruh. Menurut Shipman dan Kanu, daya tarik selebriti digunakan dengan sangat efektif oleh para pemasang iklan untuk berkomunikasi dengan pasar. Para selebriti ini dapat menjadi kekuatan yang berpengaruh dalam menimbulkan minat atau tindakan yang berhubungan dengan pembelian atau penggunaan barang-barang dan jasa-jasa yang dipilih. Identifikasi tersebut didasarkan pada kekaguman, aspirasi, empati, atau pada pengakuan. Selanjutnya, dimensi celebrity endorse dalam penelitian ini mengacu pada penelitian oleh Rini, yaitu diukur dari karakteristik endorser dalam komunikasi, yakni Facecap model, yaitu visibility, credibility, attraction, dan power. Visibility itu dari endorser adalah seseorang yang memiliki karakter yang memadai untuk diperhatikan oleh audiens. Pada umumnya dipilih endorser yang telah dikenal dan berpengaruh luas di kalangan masyarakat, sehingga perhatian masyarakat bisa teralihkan ke merek yang diiklankan. Untuk credibility adalah seperangkat persepsi tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki sumber sehingga diterima atau diikuti oleh khalayak. Kredibilitas yang dimiliki oleh seorang endorser sangat berperan besar. Karakter diri sendiri yang dimilikinya dapat menentukan tinggi rendahnya kredibilitas yang dimiliki. 2 faktor yang berperan dalam menentukan kredibilitas endorse antara lain yaitu keahlian atau expertise. Karakter keahlian dapat menunjukkan seberapa luas pengetahuan yang dimiliki endorse. Seseorang yang memiliki nilai yang tinggi pada faktor ini akan cerdas, mampu, ahli, tahu banyak, berpengalaman, atau terlatih. Selanjutnya untuk kepercayaan, trustworthy. Karakter ini memperhatikan bagaimana endorse dipandang dengan pertimbangan seberapa jujur dalam membawakan iklan. Dan untuk attraction, terdapat 2 karakteristik yang dimiliki oleh attraction, yakni kepesonaan dan kesamaan. Pesonaan yang dimiliki selebriti endorse ini
akan melihat dari sisi penampilan fisik dan kepribadian. Melalui daya tarik endorse diharapkan bisa memberikan pengaruh yang positif kepada merek yang dibawakannya. Dan untuk kesamaan gambaran emosional dalam iklan dapat sangat membantu dan dalam mengefektifkan tujuan dalam beriklan. Alasan mengapa kesamaan menjadi salah satu penentu keefektifan komunikasi adalah kesamaan mempermudah penyandian balik, yakni menerjemahkan lambang sehingga tanda menjadi gagasan. Kesamaan dapat juga membantu membangun premis yang sama, dan kesamaan dapat membuat khalayak tertarik kepada komunikator. Kesamaan dapat menumbuhkan rasa hormat dan percaya diri kepada komunikator. Dan selanjutnya untuk power. Power yang dimiliki selebritis endorse ini biasanya diikuti oleh besarnya pengaruh yang dimiliki oleh seorang komunikator. Tingginya pangkat atau besarnya nama yang dimiliki komunikator sangat menunjang pada karakter. Selanjutnya untuk pembahasan produk skincare. Untuk menjadikan penampilan fisiknya lebih menarik dan cantik sesuai dengan stereotip yang banyak berkembang di masyarakat, banyak wanita yang menggunakan produk-produk kecantikan, salah satunya produk skincare. Yang dimaksud dengan produk skincare ini adalah kosmetik kecantikan yang digunakan oleh wanita untuk merawat kulit tubuh, baik kulit wajah, tubuh, kaki, dan tangan. Dan untuk wanita dewasa ini yang ingin nampak cantik dan tentunya terlihat lebih dewasa daripada anak remaja sesuai dengan harapan sosial dari masyarakat. Salah satunya mereka mulai menggunakan produk skincare untuk menunjang penampilannya. Mereka menggunakan produk skincare guna menjaga dan merawat kecantikan fisik mereka. Dengan melakukan perawatan dengan skincare, setiap wanita mengharapkan mendapatkan kecantikan fisik yang menarik dan terbebas dari masalah yang akan mengganggu kecantikan secara fisik. Skincare juga berguna untuk merawat dan membersihkan tubuh dari kotoran yang menempel di tubuh, terutama bagian kulit. Dengan menjaga dan merawat kebersihan, maka akan membantu dalam mencegah timbulnya masalah pada penampilan fisik dan dapat membantu para wanita untuk lebih percaya diri. Yang dimaksud dengan skincare adalah kosmetik kecantikan yang digunakan untuk merawat kulit, tubuh baik kulit wajah, tubuh kaki, dan tangan. Dengan melakukan perawatan skincare, setiap wanita mengharapkan mendapatkan wajah yang bersih dan bebas dari masalah seperti flek, komedo, dan jerawat. Skincare juga berguna untuk merawat dan membersihkan kulit dari kotoran dan lemak yang menempel pada kulit, terutama pada bagian kulit wajah. Dengan menjaga dan merawat kebersihan wajah, maka akan membantu dalam mencegah timbulnya komedo maupun jerawat yang dapat mengurangi kecantikan kulit. Selanjutnya untuk kerangka berpikir penelitian ini yaitu untuk variabel X yaitu celebrity endorse dan variabel Y minat beli. Ditinjau dari jenis hubungan variabel, maka di sini termasuk hubungan sebab akibat yaitu suatu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya, sehingga variabel bebas adalah celebrity endorse. Sedangkan variabel terikatnya adalah minat beli. Untuk hipotesis penelitian ini yaitu adapun hipotesis yang diajukan pada peneliti ini adalah yaitu tidak terdapat pengaruh celebrity endorse terhadap minat beli pada produk skincare MS Glow. Terdapat pengaruh celebrity endorse terhadap minat beli pada produk skincare MS Glow. Selanjutnya untuk metodologi penelitian ini, waktu dan tempat penelitian. Lamanya waktu penelitian dan pengumpulan data, peneliti membutuhkan waktu sekitar 4 bulan, yaitu bulan Maret hingga bulan Juni. Untuk tempat penelitian ini, peneliti ini dilaksanakan di salah satu klinik MS Bekasi di Jalan Haji Nur Ali nomor 41 FT3 RW 25 Kayu Ringin Jaya, Kecamatan Bekasi. Metode yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dengan strategi penelitian yang digunakan ialah strategi asosiatif.
Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antar dua variabel atau lebih sebab akibat. Alasan dipilihnya strategi penelitian ini untuk digunakan pada penelitian ini agar peneliti bisa mengetahui metris hubungan kausal dan interaktif atau adanya hubungan timbal balik. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu agar dapat memberikan penjelasan apakah setiap variabelnya memiliki pengaruh atau tidak. Adapun yang ingin diketahui ialah bagaimana pengaruh variabel independen sell bidders terhadap variabel dependent, yaitu minat beli. Untuk populasi penelitian ini, populasi penelitian merupakan gabungan elemen yang memiliki berbagai karakteristik yang serupa dan mencakup semesta untuk kepentingan masalah riset pemasaran. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu dan ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi yang digunakan pada penelitian ini ialah wanita dewasa dini dengan rentang usia 17 tahun hingga usia 45 tahun yang terdapat di Kota Bekasi. Mengetahui dan berpengalaman membeli produk skincare MS Glow. Hal tersebut diharapkan supaya hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat efektif dan sesuai dengan harapan peneliti. Melihat banyaknya jumlah populasi menyebabkan kesulitan peneliti untuk menjangkau karena memang belum diketahui secara keseluruhan jumlah wanita dewasa dini di Bekasi yang cukup banyak dan tidak ada data statistik dari minat beli produk skincare MS Glow. Akibat di-endorse oleh selebgram, maka penelitian ini memutuskan untuk mengambil subjek sebagian dari keseluruhan populasi yang disebut sampel. Sampel ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dipunyai oleh populasi tersebut. Bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian di mana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dan kemudian teknik sampling ialah teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan. Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan berdasarkan populasi dengan cara menggunakan non-probability sampling dengan metode purpose sampling, di mana teknik dalam pengambilan sampel ini memiliki pertimbangan-pertimbangan yang sudah ditentukan kepada responden. Metode pengumpulan data. Metode pada pengumpulan data penelitian ini yaitu kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang penggunaannya dilakukan dengan perangkat pernyataan tertulis, yang mana diberikan kepada responden untuk dijawab. Pada penelitian ini yang digunakan dalam teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner ini menjadi metode yang diperlukan dan digunakan pada penelitian dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini yang digunakan untuk disebarkan kepada responden melalui pengukuran skala Likert, di mana penulis yang akan membuat kuesionernya dengan cara memberikan penilaian pada setiap instrumennya yang nantinya akan dikelola dengan menggunakan skala Likert. Selanjutnya untuk instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Jumlah instrumen yang akan digunakan untuk penelitian yang berkaitan dengan jumlah variabel yang diteliti. Dikarenakan instrumen penelitian akan digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan untuk menghasilkan data kuantitatif yang akurat, maka setiap instrumen penelitian harus mempunyai kisi-kisi digunakan di dalam kuesioner dan skala, yaitu terdapat di minat beli. Definisi operasional minat beli yaitu perilaku konsumen yang memiliki rasa ketertarikan terhadap suatu produk skincare MS Glow sebelum melakukan tindakan pembelian yang timbul setelah menerima stimulus yang meliputi beberapa aspek, yaitu tertarik untuk mencari informasi tentang produk, mempertimbangkan untuk membeli, tertarik untuk mencoba, ingin mengetahui produk, dan ingin memiliki produk. Skala minat beli disusun berdasarkan 5 karakteristik minat beli, yaitu tertarik untuk mencari informasi tentang produk, mempertimbangkan untuk membeli, tertarik untuk mencoba, ingin mengetahui produk, dan ingin memiliki produk. Dan skala ini menggunakan skala model Likert.
Dan selanjutnya untuk celebrity endorse, definisi operasionalnya yaitu celebrity endorse adalah kualitas seseorang selebriti yang populer di Instagram dengan memiliki daya tarik, kepercayaan, keahlian untuk mendukung suatu produk di media sosial Instagram yang bertujuan untuk membujuk calon konsumen. Sehingga penelitian ini akan melihat hasil skor dari kualitas celebrity endorse yang terdiri dari 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Semakin tinggi skor skala celebrity endorse, maka mengidentifikasikan bahwa celebrity endorse berkualitas tinggi. Jika hasil skor skala celebrity endorse sedang mengidentifikasi bahwa celebrity endorse berkualitas sedang, sedangkan jika semakin rendah, skor skala celebrity endorse mengidentifikasi bahwa celebrity endorse berkualitas rendah. Skala celebrity endorse disusun berdasarkan 3 karakteristik, yaitu daya tarik, kepercayaan, keahlian. Dalam penelitian ini menggunakan skala model Likert, skala yang terdiri dari 48 pertanyaan yang diisi oleh peserta dengan memilih jawaban yang paling cocok dengan kenyataan yang terjadi pada diri peserta. Selanjutnya untuk uji coba instrumen, yaitu ada uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel dan bernilai positif, maka pernyataan tersebut dikatakan valid. Sedangkan jika R hitung lebih kecil dari R tabel, pengujian validitas menggunakan lebih kecil dari R tabel, maka tidak valid. Pengujian validitas menggunakan rumus produk momen dari person yang dilakukan dengan menghitung korelasi antar masing-masing skor item pernyataan dari tiap variabel dengan total skor variabel tersebut. Jika skor item tersebut berkorelasi positif dengan skor total dan lebih tinggi dari korelasi antar item, menunjukkan kevalidan instrumen tersebut. Selanjutnya, uji coba reliabilitas. Digunakan untuk mengukur konsistensi konstruk atau variabel penelitian. Suatu variabel dikatakan reliable jika jawaban responden terhadap pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha-Kornbach. Instrumen dapat dikatakan andal atau fleksibel bila memiliki koefisien reliabilitas 0,5 atau lebih. Selanjutnya, untuk teknik analisis data. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Agar data yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan, maka data tersebut diolah dan dianalisis terlebih dahulu sehingga nantinya dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Hal ini dimaksudkan untuk menghitung data celebrity endorse dan minat beli. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu yang pertama ada uji normalitas data. Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen maupun variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Kedua, ada analisis regresi sederhana, yaitu digunakan untuk mengolah data. Analisis regresi sederhana dilakukan dalam menghitung seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Rumus analisis regresi sederhana yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X. Yaitu X itu keterangannya variabel bebas, yaitu variabel bebasnya celebrity endorse, Y-nya variabel terikat, yaitu variabel terikatnya minat beli. A-nya itu konstantan pemotongan garis pada sumbu Y. Selanjutnya ada analisis korelasi. Yang dipakai pada penelitian ini yaitu analisis korelasi sederhana. Korelasi adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif.
Dalam penelitian ini, peneliti ingin mencari korelasi antara variabel celebrity endorse dengan variabel minat beli. Analisis deskriptif kuantitatif yaitu teknik analisa yang dasarnya menggunakan penjelasan-penjelasan sebagai penunjang serta gambaran umum, penjelasan koefisien korelasi yang bersimbol R mempunyai batasan, yaitu bila R1 pengaruh X dan Y kuat atau signifikan, atau mendekati 1 pengaruh X dan Y sangat kuat dan signifikan. Bila R-1 artinya pengaruh X dan Y sangat erat negatif atau menurun. Bila R0 artinya pengaruh antara X dan Y tidak ada hubungan. Korelasi dapat dihitung dengan rumus produk momen. Selanjutnya yaitu koefisien determinasi. Koefisien determinasi memiliki tujuan yaitu agar mengukur seberapa jauhkah kemampuan model yang digunakan agar dapat diketahui dalam menerapkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ialah nilai di mana jaraknya antara 0 dan 1. Nilai yang mendekati angka 1 maka artinya variabel-variabel independen dapat memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Adapun rumus koefisien determinasi ialah KD sama dengan R kuadrat dikali 100%. KD itu koefisien determinasi dan R kuadrat yaitu koefisien korelasi. Pengujian hipotesis. Hipotesis berasal dari kata hypo yang berarti di bawah dan testa yang berarti kebenaran. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Karakteristik hipotesis seharusnya memang sebagai dugaan terhadap keadaan variabel mandiri dan dengan dinyatakan dalam kalimat yang jelas dan dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode-metode ilmiah. Hipotesis penelitian ini yaitu sebagai berikut, yaitu HO maka variabel X tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. HA maka variabel X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Untuk mengetahui pengaruh variabel tersebut, maka analisis ini menggunakan uji T. Uji statistik T didasarkan pada pembuktian apakah ada atau tidaknya pengaruh pada suatu variabel bebas secara individual dalam menjelaskan pada variabel terikat. Kemudian hasil T hitung dibandingkan dengan T-table dengan tingkat kepercayaan 95% atau A sebesar 5%, uji dua pihak dan DK sama dengan N kurang 2. Maka hipotesisnya sebagai berikut. Apabila T hitung sudah diketahui, dikonsultasikan dengan T-table pada tingkat kepercayaan 5%, maka dapat diperoleh hasil sebagai jika T hitung lebih kecil dari T-table, maka HO diterima dan HA ditolak. Jika T hitung lebih besar daripada T-table, maka HO ditolak dan HA diterima. Baik, begitulah presentasi dari saya selaku penulis dari judul ini. Apabila terdapat kekurangan atau masukan yang ingin disampaikan, boleh langsung disampaikan kepada saya. Saya tutup dan saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.